Salah satu perbedaan yang perlu diketahui dalam kehidupan ini adalah ketidaksamaan antara minat dan komitmen. Orang yang berminat untuk bermain musik tidak dengan sendirinya akan berkomitmen untuk berlatih musik. Padahal tanpa komitmen maka minat tadi tidak akan kunjung terwujud. Prinsip yang sama berlaku dalam hal mengalami janji Tuhan. Untuk itu keinginan saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan komitmen, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan ini akan membuka uluran kuasa Tuhan yang membuka pintu mukjizat. Sehingga bila kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka tidak ada kesukaran yang dapat menghentikan hidup kita dari mengalami janji dan berkatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Saling membangun dan saling menguatkan adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Salah satu perbedaan yang perlu diketahui dalam kehidupan ini adalah ketidaksamaan antara minat dan komitmen. Tidak semua orang yang berminat akan benar-benar mewujudkan minatnya itu dalam tindakan yang penuh komitmen. Sebagai akibat, apa yang ia harapkan tidak kunjung terwujud. Contohnya, tidak sedikit orang yang berminat untuk memiliki tubuh yang sehat. Namun dalam realitas, tidak banyak dari antara mereka yang sungguh-sungguh mewujudkan minat atau keinginannya itu dalam tindakan yang gigih. Alhasil, tubuh mereka tidak kunjung menjadi bugar seperti yang mereka harapkan. Pada umumnya orang mengetahui bahwa agar memiliki tubuh yang sehat, ia perlu berolahraga secara teratur. Karena itu, ia membeli sepatu olahraga, pakaian olahraga, bahkan alat-alat olahraga yang diperlukan. Malam hari sebelum tidur, ia terlebih dulu mengatur alarm guna membangunkan dirinya di keesokan paginya. Esok harinya pukul 5 pagi ia terbangun karena bunyi alarm. Namun aneh, mendadak ia merasa suhu udara menjadi sangat dingin. Seketika itu juga sekujur tubuhnya terasa pegal-pegal semua. Dan kasur tempat ia berbaring terasa sangat empuk serta nyaman. Sebagai akibat, dalam hati ia berkata, hari ini tidak usah berolahraga dulu lah. Toh esok masih ada kesempatan untuk melakukannya. Masalahnya esok hari hal yang sama terulang kembali. Sehingga sampai setahun kemudian ia tidak kunjung berolahraga. Alhasil seperti yang saya katakan tadi. Tubuh orang itu tidak kunjung menjadi bugar seperti yang ia inginkan. Berarti tidaklah cukup kalau orang hanya memiliki harapan atau minat. Namun minat tersebut haruslah diwujudkan dalam tindakan yang penuh komitmen. Hal itulah yang dikemukakan oleh Ken Blanchard, seorang pakar manajemen yang sangat terkenal dan penulis buku The One Minute Manager yang sangat laris dan yang telah diterjemahkan ke dalam 47 bahasa serta terjual lebih dari 15 juta eksemplar.
Profesor pada Cornell University di New York tersebut berkata, "There's a difference between interest and commitment. When you're interested in something, you do it only when it's convenient. When you are committed to something, you accept no excuses, only results." Kalau saya terjemahkan secara bebas, kalimat tersebut artinya adalah terdapat perbedaan antara minat dan komitmen. Ketika Anda berminat pada sesuatu, Anda akan melakukannya hanya ketika hal itu terasa nyaman. Namun, ketika Anda berkomitmen terhadap sesuatu, maka Anda tidak akan menerima alasan untuk menghindarinya. Yang Anda pikirkan hanyalah hasil dari apa yang Anda lakukan. Dengan kata lain, apabila saudara sungguh-sungguh berkomitmen dan bukan sekadar berminat, maka kesulitan yang sebesar apapun yang menghadang tidak akan membuat saudara melangkah mundur. Apapun kesukarannya, saudara akan terus melangkah demi terwujudnya harapan yang ada dalam diri saudara. Prinsip yang penting ini juga berlaku dalam hal sikap saudara terhadap rencana Tuhan. Untuk itu, saudara tidak cukup hanya berminat agar rencananya tersebut benar-benar terwujud dalam hidup saudara. Yang saudara perlukan adalah komitmen dalam bentuk menaati rencananya tersebut. Ketaatan yang merupakan wujud dari iman saudara kepada Tuhan. Tanpa ketaatan dalam iman tersebut, seberapa besar pun minat saudara, tetap saja rencana Tuhan itu tidak pernah kunjung menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam perjalanan umat Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel dalam memasuki negeri yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu negeri Kanaan. Pentingnya komitmen dalam ketaatan ini antara lain ditulis di dalam Yosua pasal 3. Di situ kita dapat melihat rencana Tuhan yang sangat indah bagi umatnya tidak dengan sendirinya akan terwujud dalam kehidupan mereka. Demikian pula, rencana tersebut tidaklah berlangsung tanpa rintangan. Justru disitulah pentingnya komitmen di dalam ketaatan dari umat Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan yang mengundang kuasa Allah yang membuka jalan bagi mereka. Dengan kata lain, apabila saudara memang sungguh-sungguh berharap untuk mengalami rencana Tuhan yang indah bagi masa depan saudara, dan di saat ini rintangan untuk meraih harapan itu sedang menghalangi kehidupan saudara, maka sikap dan tindakan umat Tuhan di dalam Yosua pasal 3 yang telah saya sebutkan tadi perlu saudara teladani. Yang saya maksudkan, entah itu harapan tentang masa depan yang indah bagi rumah tangga saudara, pekerjaan atau karir saudara, relasi saudara dengan orang lain, kesehatan saudara, ataupun kehidupan rohani saudara. Di dalam semuanya itu, komitmen di dalam ketaatan kepada Tuhan merupakan faktor yang tak boleh diabaikan. Untuk memahami apa yang saya maksudkan di sini, mari kita baca peristiwa yang saya sebutkan di dalam Yosua pasal 3 tadi, yaitu dengan membaca ayat 1 sampai 6 terlebih dulu. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 6. Pagi-pagi benar, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian, para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu. Dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Peristiwa yang dicatat di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini terjadi 40 tahun sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 12, oleh pertolongan Tuhan, mereka dapat bebas dari negeri tempat mereka selama beratus-ratus tahun hidup di dalam perbudakan. Dengan kuasanya yang tidak terbatas, Tuhan menolong mereka menyeberangi Laut Teberau, serta mengalami pelbagai mukjizat di padang gurun, dan kurang dari 1 tahun kemudian, mereka tiba di Kades Barnea, yang terletak di perbatasan sisi selatan negeri Kanaan. Itulah negeri yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu yang akan menjadi milik pusaka mereka. Tentu saudara masih ingat tentang sikap bangsa Israel ketika mereka tiba di Kades Barnea. Sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan pasal 13 sampai 14, ketika mendengar besarnya kesukaran yang akan mereka hadapi di Kanaan, yaitu karena penduduk negeri tersebut bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa, maka bangsa itu tidak bersedia memasuki negeri Kanaan dan ingin kembali ke Mesir. Mereka memiliki minat untuk memiliki negeri Kanaan, namun tidak memiliki komitmen untuk memasuki negeri tersebut. Sebagai akibat, Tuhan membawa umatnya berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Semua mereka, generasi yang pertama yang keluar dari Mesir, habis binasa di padang gurun tanpa memasuki negeri yang telah Tuhan janjikan tersebut. Kecuali 2 orang saja, yaitu Kaleb dan Yosua, yang bukan hanya memiliki minat tetapi juga memiliki komitmen kepada Tuhan dan rencananya. Semua yang lain binasa di padang gurun. Sekarang 40 tahun kemudian, generasi yang kedua dari bangsa Israel, yaitu mereka yang lahir di padang gurun, tiba di perbatasan negeri Kanaan. Mereka bukan lagi dipimpin oleh Musa seperti generasi yang pertama, tetapi dipimpin oleh Yosua. Mereka juga bukan mendekati negeri Kanaan dari sisi selatan, yaitu melalui Kades Barnea, namun dari sisi timur, yaitu melalui kota Yeriko. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yosua pasal 3 ayat 1, di hadapan mereka terbentang sungai Yordan. Sungai yang saat itu menurut catatan ayat 15 sedang dalam keadaan banjir. Dengan kata lain, di situ komitmen serta ketaatan mereka kepada Tuhan diuji. Ujian yang akan menentukan apakah mereka akan mengalami rencana Tuhan, yaitu memasuki negeri Kanaan, atau kembali berputar-putar dan tewas di padang gurun seperti yang telah dialami oleh generasi yang pertama. Menghadapi ujian dalam bentuk kesukaran tersebut, seperti yang dicatat di ayat-ayat yang telah kita baca, serta ayat 15 sampai 17 yang akan kita baca, Tuhan melalui Yosua dan para pengatur pasukan Israel mengingatkan umatnya bahwa wujud dari ketaatan kepada Tuhan adalah yang pertama, bertindak sesuai tuntunannya. Saya ulangi, bukti atau wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan yang akan membuka pintu pertolongan dan mukjizat Tuhan adalah bertindak sesuai tuntunannya. Tindakan ini merupakan ungkapan dari kerendahan hati dan iman mereka. Apabila mereka bersikap rendah hati, maka umat Tuhan itu akan menyadari keterbatasan mereka. Dan bila umat Tuhan itu percaya bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah salah, maka di dalam ketaatan mereka akan mengikuti tuntunannya. Sesungguhnya Tuhan bersedia menuntun umatnya di jalan yang benar. Hanya saja acap kali kita tidak bersikap rendah hati. Sehingga kita beranggapan bahwa pendapat kita lebih benar daripada tuntunan yang Tuhan berikan. Sikap seperti itulah yang ada pada diri saya ketika saya sekeluarga pulang berlibur di pantai Pangandaran sekian tahun yang lampau. Pengalaman ini pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya. Siang itu, saya bersama dengan istri saya dan anak-anak kami meninggalkan pantai Pangandaran dan pulang ke Bandung. Saya mengemudikan mobil, istri saya duduk di samping kiri saya, dan kedua anak saya yang pada waktu itu masih berusia bocah duduk di bangku belakang. Keluar dari pintu gerbang Pangandaran, saya lihat jalan bercabang ke kanan dan ke kiri. Saya lupa jalan yang mana yang saya tempuh ketika 3 hari sebelumnya saya tiba di tempat tersebut.
jalan yang ke kanan atau yang ke kiri. Sedangkan di masa itu belum ada GPS maupun handphone seperti di masa sekarang. Tanpa berpikir panjang, saya langsung membelokkan mobil yang saya kemudikan ke kiri. Sekitar 20 menit kemudian, istri saya berkata, rasanya 3 hari yang lalu waktu kita datang ke Pangandaran, kita tidak melewati daerah ini. Perkataan itu sangat menyinggung hati saya. Sebab hal itu sama dengan istri saya berkata, kamu salah arah. Jelas tidak mungkin saya salah arah. Laki-laki tidak pernah salah arah. Karena itu saya berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kita tidak melewati daerah ini? Bukankah waktu kita datang ke Pangandaran, kamu tidur di sepanjang perjalanan? Jelas kita melewati daerah ini. Saya tidak lupakan hal itu. Istri saya tertunduk, diam, dan tidak membantah. Dia merasa bersalah karena 3 hari yang lalu telah tidur di sepanjang perjalanan. Sementara suaminya mengemudikan mobil seorang diri. Dia juga merasa sangat bersalah karena telah menilai bahwa suaminya tidak tahu arah yang benar. 20 menit berikutnya dengan nada hati-hati istri saya berkata, apakah tidak sebaiknya kita bertanya kepada orang lain arah yang mana yang seharusnya kita tempuh kalau akan pulang ke Bandung? Perkataan istri saya ini semakin menyinggung hati saya. Sebab artinya ia berkata, kamu tidak tahu arah yang benar dan orang lain lebih tahu daripada kamu. Jelas, laki-laki tahu segalanya. Sehingga bagi seorang laki-laki bertanya kepada orang lain tentang arah jalan merupakan suatu pelecehan terhadap harkat dirinya. Oleh karena itu, saya langsung berkata kepada istri saya, tidak usahlah. Pasti orang akan menjawab, ini sudah benar Pak. Arah yang Bapak tempuh ini sudah benar. Artinya bertanya kepada orang lain itu hanya membuang-buang waktu saja. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Laki-laki yang sejati tidak suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti misalnya, yaitu bertanya tentang arah jalan kepada orang lain. 20 menit berikutnya, saya mulai merasa bahwa pemandangan di sepanjang jalan yang sedang kami lewati memang cukup berbeda dengan yang kami lalui 3 hari yang lalu. Oleh karena itu saya berkata kepada istri saya, tujuan kita dalam berlibur adalah untuk mendidik anak-anak kita agar mereka berani menghadapi hal-hal yang baru. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka akan dapat menghadapi hari esok yang penuh dengan kesulitan. Jadi sengaja saya memilih jalan yang berbeda dengan 3 hari yang lalu, yaitu demi kebaikan anak-anak kita. Istri saya mengangguk-anggukkan kepala, membenarkan perkataan saya yang sangat bijak itu. Jadi saudara-saudara perhatikan hal ini. Kalau laki-laki sedang berpetualang, hal itu adalah demi kebaikan dari masa depan keluarganya. 20 menit berikutnya jalan menjadi semakin sempit dan rusak. Sehingga saya berkata kepada istri saya, jalan ini adalah jalan pintas menuju ke kota Bandung. Jalan pintas selalu lebih sempit dan rusak. Karena itu ada baiknya bila kita bertanya kepada orang, apakah ada jalan pintas yang lain yang tidak sesempit dan serusak ini? Setelah tentu mengetahui akhir kisah tersebut, saya terpaksa harus berputar kembali ke arah pintu gerbang Pangandaran tadi. Hampir 3 jam terbuang sia-sia hanya karena kebebalan saya. Yaitu karena tidak mau mendengar saran istri saya agar saya bertanya kepada orang lain tentang jalan mana yang seharusnya kami tempuh. Tunggu sebentar. Saudara jangan buru-buru menertawakan saya. Karena sebenarnya sikap keras kepala dan sok tahu seperti itu juga mewarnai sikap banyak orang terhadap Tuhan. Tak jarang orang dengan sikap sok tahu beranggapan bahwa ia tidak memerlukan tuntunan Tuhan. Begitu juga ketika Tuhan memberikan tuntunan. Tidak sedikit orang yang dengan keras kepala tetap memilih jalan mereka sendiri. Itulah sebabnya di dalam Yosua pasal 3 ayat 3-4 tadi, Tuhan melalui para pengatur pasukan yang berkeliling di seluruh perkemahan bangsa Israel mengingatkan umatnya dengan berkata,
Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, mengikuti tabut tadi. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Yang disebut dengan tabut perjanjian di ayat 3 adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu akasia dan yang dalam serta luarnya dilapisi dengan emas murni. Peti yang penutupnya dihiasi dengan 2 kerup atau malaikat yang juga terbuat dari emas murni. Di dalam peti tersebut disimpan 2 loh atau kepingan batu yang bertuliskan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada umatnya di Gunung Sinai. Tabut perjanjian tersebut melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Dengan berkata seperti di ayat 3 dan 4 yang telah kita baca tadi, Tuhan mengingatkan umatnya tentang pentingnya kerendahan hati. Sebab mereka tidak mengetahui jalan mana yang harus mereka tempuh. Di samping itu, mereka juga perlu menanggapi tuntunan Tuhan dengan iman. Yaitu dalam wujud mengikuti tuntunan tabut perjanjian yang diusung oleh para imam. Ketaatan kepada Tuhan dan tuntunannya dalam iman dan kerendahan hati tersebut haruslah mewarnai kehidupan umat Tuhan di masa itu dan semua kita yang hidup di masa kini. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan yang akan membuka pintu pertolongan dan mukjizatnya adalah menghormati otoritasnya. Saya ulangi, wujud dari ketaatan kepada Tuhan adalah dengan menghormati otoritasnya. Ketaatan ini sama seperti ketaatan para pengguna jalan raya terhadap petugas kepolisian yang sedang mengatur arus lalu lintas. Ketika polisi tersebut berdiri di tengah jalan dan mengangkat tangan kanannya ke atas, maka semua kendaraan, baik yang berada di sisi depan, belakang, maupun samping sang polisi akan berhenti. Para pengemudi kendaraan itu menaati arahan dari petugas tadi, karena mereka menghormati otoritas yang disandangnya. Pengaruh dari otoritas tersebut dikemukakan oleh John French dan Bertrand Raven, 2 orang profesor ilmu psikologi sosial pada University of Michigan dan University of California, Los Angeles. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, mereka berdua menyimpulkan bahwa terdapat 5 sumber pengaruh atau yang mereka istilahkan sebagai power dalam diri seseorang. Salah satu sumber pengaruh tersebut mereka istilahkan sebagai legitimate power atau kekuasaan yang absah. Mengapa? Ketika polisi lalu lintas tadi mengangkat tangan kanannya, maka semua kendaraan berhenti bergerak seperti yang saya utarakan tadi. Karena ia memiliki otoritas yang sah untuk mengerjakannya. Tetapi saudara jangan coba-coba melakukannya. Apa yang akan terjadi kalau saudara berdiri di tengah jalan dan meniup fluid sambil mengangkat tangan kanan saudara ke atas? Kalau saudara bukan seorang petugas kepolisian, maka kemungkinan tidak akan ada orang yang menghiraukan saudara. Mereka mengabaikan saudara karena mereka tahu bahwa saudara tidak memiliki otoritas yang sah untuk menghentikan lalu lintas. Hal yang sama dengan orang yang meyakini dan mengakui otoritas Tuhan atas hidupnya. Ia tidak akan berlaku serampangan terhadap Tuhan. Sebaliknya, ia akan menghormati Tuhan dan menaati tuntunan yang Tuhan berikan. Hal tersebut dikemukakan oleh para pengatur pasukan tadi dan Yosua di dalam ayat 4 dan 5 dengan berkata sebagai berikut. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta antara kamu dan tabut itu dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Di ayat 4 diingatkan bahwa umat Tuhan tidak boleh berdiri terlalu dekat dengan tabut perjanjian yang sedang diusung oleh para imam. Mereka harus mengambil jarak kira-kira sejauh 2.000 hasta atau sekitar 900 meter dari tabut tersebut.
tindakan ini adalah sebagai ungkapan penghormatan kepada otoritas, kekudusan, dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Hal tersebut dipertegas oleh Yosua di ayat 5 dengan berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dengan berkata seperti demikian, Tuhan menegaskan pentingnya sikap menghormati otoritasnya. Sebab hanya dengan demikian, barulah umatnya akan menaati tuntunan yang ia berikan. Sikap menghormati Tuhan yang harus ada pada semua orang. Sebab Tuhan adalah Raja alam semesta yang kuasanya tidak terbatas. Dengan kemahakuasaannya itu, ia sanggup melakukan perbuatan ajaib di tengah umatnya. Sekarang, yang ketiga, wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan yang akan membuka pintu pertolongan dan mukjizatnya adalah melangkah sesuai perintahnya. Saya ulangi, wujud dari ketaatan kepada Tuhan adalah melangkah sesuai perintahnya. Hal ini tidak sukar untuk dipahami. Sebab orang yang menaati Tuhan, menghormati dan percaya kepadanya, pasti akan melangkah sesuai dengan perintahnya. Dengan kata lain, ketaatan tersebut bukan sekadar dalam bentuk kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam tindakan yang dilakukan. Seperti yang sering saya utarakan, sikap ini adalah sama seperti sikap yang seharusnya dari seorang pasien yang datang berobat kepada seorang dokter. Sesudah memeriksa sang pasien, dokter tadi berkata, mulai hari ini saudara harus mengurangi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Dan minumlah obat yang saya tuliskan pada resep ini secara teratur. Menanggapi nasihat sang dokter, pasien tadi berkata, pasti dok, semua nasihat yang dokter berikan pasti akan saya turuti. Dan obat-obat yang dokter berikan pasti akan saya minum seperti yang dokter tentukan. Terima kasih dok, terima kasih. Keluar dari ruang praktek dokter, pasien tadi berkata kepada istrinya yang mengantar dirinya, dokter ini adalah seorang yang sangat pandai. Ia mengetahui penyebab dari penyakit yang saya derita. Nasihat yang ia berikan sangat tepat. Dan obat-obat yang ia berikan pasti sangat manjur. Saya akan menaati semua yang ia katakan. Namun sudah itu, pasien tadi tidak membeli obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh sang dokter. Dan ia tetap saja mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Walaupun sang dokter tadi dengan wanti-wanti telah melarangnya. Perilaku omong doang atau omdore pasien ini jelas bukanlah wujud dari ketaatannya terhadap nasihat sang dokter. Dapat dipastikan sikap tersebut akan mengakibatkan kondisi kesehatannya tidak akan membaik, malah justru semakin memburuk. Disinilah pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan yang disampaikan kepada para imam melalui Yosua di ayat 6. Yaitu, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Menanggapi perintah tersebut, di ayat 6 tadi ditulis, lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ketaatan para imam terhadap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Yosua tersebut mengakibatkan di ayat 15 sampai 17 ditulis sebagai berikut. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu. Air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan dari satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke Laut Araba, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Singkat kata, ketaatan kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk ketaatan kepada perintahnya,
akan mengundang kuasa Tuhan yang membuka pintu mukjizat bagi umatnya. Sehingga kesukaran yang sesulit apapun tidak akan mampu menghalangi umat Tuhan untuk mengalami janji Allah bagi hidup mereka. Seperti yang dicatat di ayat 15-17. Ketaatan para imam tersebut mengakibatkan sungai Yordan yang sedang banjir berhenti mengalir dari hulu. Sehingga seluruh orang Israel dapat menyeberang di tanah kering dan memasuki negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Iman dan ketaatan merupakan kunci untuk mengalami mukjizat Tuhan. Pentingnya iman dalam ketaatan ini dikemukakan oleh seorang anak muda yang tidak dikenal namanya sesudah ia mendengar khotbah yang disampaikan oleh Dwight L. Moody, seorang penginjil yang sangat legendaris di kota Brockton, Massachusetts 150 tahun yang lalu. Anak muda tersebut berkata kepada D.L. Moody, "I could not understand the love of Christ that saved me, but I'm going to trust and I'm going to obey." Saya tidak dapat memahami kasih Kristus yang menyelamatkan saya. Namun saya akan mempercayai dan saya akan menaati. Artinya, walaupun ia tidak dapat mencerna kasih Kristus yang sedemikian besarnya itu dengan kemampuan akalnya yang terbatas, namun ia tetap mempercayai janji dan anugerah Tuhan. Dan di dalam kerendahan hati, ia akan menaati firman Tuhan. Kata-kata yang diucapkan anak muda tersebut sampai ke telinga John Semmis, seorang pengusaha di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Pengusaha yang di kemudian hari menyerahkan hidupnya menjadi seorang pelayan Tuhan dan mengajar di Bible Institute of Los Angeles atau Biola University di California tersebut, mengubah kalimat itu menjadi sebuah lagu dengan judul Trust and Obey, percaya dan taat. Di bagian penutup dari lagu pujian yang sangat terkenal itu, John Semmis menulis seperti demikian. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Percaya dan taat, karena tidak ada jalan yang lain untuk berbahagia dalam Yesus, kecuali dengan percaya dan taat. Syair lagu tersebut sangat selaras dengan perintah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya menjelang mereka akan menyeberang sungai Yordan dan memasuki negeri Kanaan. Mereka perlu percaya pada janji Tuhan dan harus bersikap taat kepadanya. Ketaatan yang diwujudkan dengan bertindak sesuai tuntunan Tuhan, menghormati otoritas Tuhan, dan melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Komitmen dan ketaatan tersebut mengakibatkan mereka mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Sehingga sungai Yordan berhenti mengalir dan mereka dapat menyeberangi sungai tersebut dengan berjalan di tanah yang kering. Itulah sikap percaya dan ketaatan yang memungkinkan kita mengatasi kesukaran dan mengalami janji Tuhan bagi masa depan kita. Dengan kata lain, apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi saat ini, tak perlu saudara merasa khawatir. Percayalah kepada janji Tuhan dan kuasanya yang tidak terbatas. Taatilah firman Tuhan dalam komitmen yang penuh kepadanya. Komitmen dalam ketaatan seperti itulah yang telah Yesus teladankan, yaitu dengan rela menderita sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus kepada rencana Allah Bapa yang patut kita syukuri dan teladani, serta yang akan membawa kebahagiaan di dalam hidup kita. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan dalam komitmen sampai akhir, yaitu yang rela menderita sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang menebus kami dari kegelapan dosa. Ketaatan yang membuka lembaran yang baru dalam hidup kami dan menghapus masa silam kami yang kelam. Ketaatan yang memberi jaminan bahwa bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu, tersedia negeri perjanjian, yaitu janji Allah untuk masa depan yang indah yang Kau jamin dengan kehendak dan kesetiaan-Mu, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mengambil langkah meneladani ketaatan-Mu, memenuhi panggilan-Mu, menaati perintah-Mu, mengikuti jalan-jalan yang Kau tunjukkan, dengan menghargai, menghormati Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak terbatas, yang penuh dengan otoritas, Raja alam semesta, penguasa langit dan bumi, yang kuasanya tidak pernah berkurang ataupun berakhir. Sehingga tidak ada yang sukar bagi Engkau. Engkau mengatur seluruh alam semesta dengan kekuasaan-Mu dan otoritas-Mu. Dan apapun yang Kau janjikan pasti akan Kau genapi tepat pada waktunya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang datang dalam pergumulan hidup, yang sedang dalam kesulitan dan menghadapi sungai Yordan yang menghalangi mereka. Tetapi kami percaya kalau kami taat kepada Tuhan dalam iman, sungai Yordan akan menjadi kering. Ada mujizat Tuhan dan kuasa-Mu tetap ada sampai hari ini. Saya berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau telah membuka jalan bagi umat-Mu dengan mengeringkan sungai Yordan sehingga mereka memasuki negeri perjanjian. Demikian buatlah pintu mujizat bagi mereka. Bukalah pintu pertolongan bagi umat-Mu. Ulurkan kuasa-Mu, ulurkan mujizat-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, membaharui dan menolong mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam masa depan mereka. Karena janji Tuhan itu indah, pasti ya dan amin. Tuhan Yesus, dengan bersyukur kepadamu dan di dalam iman serta ketaatan kepadamu, kami menyerahkan hidup dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Dia segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan, semuanya ya Tuhan, Engkau kerjakan karena kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami.
Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang berdasarkan keyakinan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.